Halo, salam properti. Saya Litra Handa, CEO Indonesia Property World. Saat ini tim kami diterima dengan baik oleh Pak Haji Hadiana. Makasih, ini susah nih Pak. Ini kebetulan kita minta waktunya beliau, Bapak Haji Hadiana ini, karena proyeknya Prima Cikahuripan, Pesona Prima Cikahuripan 6 ini menyabet penghargaan Golden Property Award 2021. Ya, jadi kita waktu itu kan kita sempat beberapa bulan yang lalu tuh Pak, udah lama ya. Nah, kita survei, ternyata ini kita ngelihat sebagai best subsidized housing project di Bogor nih Pak. Ya, jadi tim kami melihat tidak semata-mata proyeknya. Nanti kita akan bahas macam-macam dengan Pak Hadiana karena ada yang menarik yang harusnya ini menjadi bisa jadikan contoh lah Pak ya untuk pengembang lain yang ikut seperti ini sebetulnya. Jadi tidak hanya proyek yang bagus, tidak hanya lingkungan yang bagus, tapi ada apa tuh misi sosialnya, ada nilai gitu ya. Nilai lebih yang kita kita berikan ke konsumen, tidak hanya semata-mata bisnis, ada sosial. Karena tadi betul loh, kita ngelihat Pak Hadiana di lingkungan perumahan proyek ini, kedekatan Pak Hadiana dengan warga konsumen. Itu kenapa bisa kayak gitu Pak? Biasanya kalau pengembang ada warga kabur Pak. Ya. Ini kenapa Pak? Apa yang jadi menanamkan nilai-nilai apa sih di sini? Ini beda soalnya. Pertama ya sedikit kita diskusi tentang filosofinya dulu. Jadi kami dalam filosofi memang dengan teman-teman di Kreasi Prima Nusantara ini, perusahaan kami ajak teman-teman untuk lebih fokus kepada nilai-nilai. Ya, jadi kita dalam setiap mengerjakan apapun harus ada misi ya yang harus kita bawa. Jadi kalau sesuatu itu hanya bergerak sebatas hitung-hitungan saja, itu sepertinya hidup itu tidak kurang lah. Lengkap ya. Ya, seperti contoh dalam kehidupan berkeluarga. Itu kalau hanya bertemu antara pria dan wanita di dalam sebuah rumah itu ya menurut saya ya biasa saja. Tapi pertemuan itu haruslah menjadi sebuah keluarga, di mana keluarga itu harus menjadi pondasi dari sebuah bangsa. Nah, ini ngomongnya sudah mulai agak melebar. Bangsa bernegara nih. Nah, lengkap. Jadi kita berpikir sederhana saja Pak Ali dan teman-teman semua. Semoga ini bisa menjadi bahan diskusi ke depan. Betul. Bahwa mungkin selama ini secara umum ya, kalau orang-orang yang ditakdirkan oleh Tuhan itu menjadi seorang pengusaha, itu kan identitas yang kita sandang itu seperti apa coba? Tergambar di masyarakat umum, pengusaha itu adalah tulisannya sudah kita hafal seperti apa. Nah, marilah itu kita coba geser. Tapi sebagai pengusaha itu sebenarnya ada tugas lain. Iya, itu maksud saya. Jadi kita itu semua komponen bangsa itu kan mestinya berpikir untuk bagaimana kita, siapapun kita, profesi apapun kita, bisa berkontribusi. Nah ini, berkontribusi untuk kemajuan tempat kita dilahirkan. Walaupun kita ini bukan pejabat atau bukan politikus, itu biarkan itu di ruangan lain. Tapi harus tetap amanah kan? Iya. Nah, maka nilai-nilai yang kami bangun adalah bahwa selama kita diberi kesempatan, di sini kita sebagai developer. Nah, maka banyak nilai yang kita harus bangun di situ. Ya, sebagai contoh tadi kita ingin membuat sebuah perumahan subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, yang mana itu menjadi tugas negara, ya, mengentaskan backlog atau ketidaktersediaan hunian bagi masyarakat.
dan selama ini sudah dikembangkan oleh teman-teman ya di semua wilayah, maka kita ingin membuat sesuatu yang baru. Iya, iya. Jadi artinya kalau sebagai penyediaan rumah rakyat itu kan kita nggak perlu pikirnya menengah atas juga ya. Even itu yang perumahan menengah MBR ini sebetulnya jadi tulang punggung negara pemerintah untuk menyediakan rumah, itu yang harusnya justru itu Pak Ali. Justru itu karena jumlah penghuni rumah di Indonesia ini adalah kan seperti piramida. Betul, betul. Ya, yang di atas itu sedikit. Yang di bawah dia jumlahnya banyak. Karena kita lihat di data bahwa sebagian besar masyarakat kita itu adalah masyarakat yang berpenghasilan rendah saat ini. Betul. Nah, tentu kita semua bersama harus perhatikan ini. Nah, tapi kadang-kadang kan lupa Pak pengembang itu. Saking banyaknya pasar di menengah bawah, dia banyak lah ya. Kita nggak perlu sebut satu-satu gitu. Tapi banyak yang ya asal bangun aja gitu. Ya karena bangun dia lihat, wah ini kok nggak untung ya gitu. Nah, gimana Pak filosofi Bapak mengenai pengembang itu sebenarnya boleh nggak sih berbisnis kan sah-sah aja sebetulnya? Akhirnya itu tujuan akhirnya Pak Ali. Jadi tadi saya jelaskan di awal bahwa kita ingin developer ini menjadi bagian dari komponen bangsa kita yang ikut memberi kebaikan ya kepada lingkungan di tempat kita berada. Coba kalau kita semua berpikir begitu, ya, yang di Bogor, yang di Bandung, yang di mana, semua mikirnya seperti itu. Dan itu setelah kita jalankan dan kita buktikan bahwa kita dengan kualitas yang baik, infrastrukturnya, rumahnya, legalitasnya, dan kita hubungan dengan masyarakat, dengan konsumen tadi Pak Ali lihat sendiri. Iya, betul. Justru kami senantiasa mengevaluasi, senantiasa menanyakan apakah pelayanan kami selama ini ada masalah atau tidak. Kita yang mengejar, karena kita tidak ingin hubungan kita hanya sebatas jual beli. Jadi kita menjual rumah, mereka membeli. Kita terima uang, hubungan putus. Tidak. Betul. Kita ingin kembangkan itu menjadi sebuah jalinan, sebuah komunitas yang menjadi masyarakat yang di situ bisa kita kembangkan. Masyarakat dengan sistem yang lebih baik, hubungan antar mereka. Nah itu yang kadang-kadang nggak ada ya. Jadi ini sebenarnya video ini dibuat, ini apresiasi nih Pak untuk Pak Diana dan tim juga. Sangat jarang sebetulnya proyek subsidi yang membangun lingkungan gitu loh ya. Tadi kita lihat ada fasilitas, termasuk ada ambulans buat warga gitu ya, ada masjid, terus ada kolam retensi yang dibuat juga buat hiburan gitu ya. Buat jogging track, jogging track gitu kan. Ada pohon berbuah. Kan itu kadang-kadang kan ini pengembang biasanya umumnya, wah ini kalau saya buat ada rumah singgah gitu, ada rumah dinas buat karyawan, kan macam-macam Pak. Ini kan orang lihat, wah ini nih kalau buat pengembang subsidi ini kan kok sebetulnya kan itu bisa Pak ya. Bisa sekali. Bisa kan? Bisa sekali. Artinya banyak pengembang yang tidak mau karena takut mungkin untungnya kurang gitu. Gimana Pak? Kalau kita boleh sedikit membuka ya kita harus terbuka juga. Betul. Ya ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan pemikiran lah untuk teman-teman dan kita siap untuk diskusi lah. Betul. Nanti kita detailkan ya di waktu yang lain. Jadi intinya apa yang kami lakukan itu ternyata kan setelah memang di awal kami buat perencanaan, kami buat hitungan dan kami mencoba mengawal perencanaan itu dengan sangat ketat dan akhirnya kita kemarin selama pandemi ya semua yang dikhawatirkan itu tidak terjadi. Jadi kami tetap membangun dengan malah habis Pak ya. Bahkan ya udah habis katanya. Ditunggu aja. Ini saya lagi nunggu nih proyek lain dari Pak. Alhamdulillah proyek kami ya dalam waktu singkat 1 tahun itu sudah sold out dan kami masih punya waiting list. Masih banyak ya? Masih banyak. Nanti sampai rumah singgah itu rumah dinas. Rumah dinas pun akhirnya kami jual karena saking kami tidak bisa menahan animo masyarakat. Yang sudah betul-betul kita sampai melakukan asesmen Pak Ali. Asesmen calon konsumen. Jadi waiting list semua ya? Ya, dari waiting list itu kami asesmen untuk kita melihat kriteria yang lebih butuh siapa. Oh, begitu ya? Jadi misalkan contoh. Bukan pilih kasih itu memang karena terbatas. Ya, karena kita barangnya terbatas, unitnya sudah tinggal sangat sedikit.
Sampai tadi terakhir Pak Ali lihat ya, rumah-rumah dinas karyawan juga kami relokasi. Karena rumah dinas itu kami mau jual juga akhirnya. Gitu. Asal jangan rumah pribadi saya aja jual. Nanti itu si calon konsumen itu kami asesmen, kami interview dulu rumah keberapa dan sudah punya rumah belum. Jadi siapa yang diprioritaskan itu yang betul-betul mungkin di situ anaknya sudah 3, ngontrak sudah lama. Terus beliau penghasilannya pas-pasan di pabrik. Ini kami prioritaskan. Karena ada unsur sosial di situ. Tapi kalau teman-teman yang ini rumah kedua untuk invest, nanti direnovasi lagi. Ini kami nggak berikan. Kami anjurkan ini silahkan beli di tempat lain. Jadi orang beli dan tidaknya di perumahan kami bukan semata-mata uang yang kami terima. Iya. Tapi kemanfaatan bagi yang bersangkutan. Betul. Pemanfaatan, kemudian kita tidak takut rugi juga. Dan nggak rugi. Tidak, ya. sama sekali. Kalau kita memberikan yang lebih, malah kita dapatnya lebih banyak sebetulnya. Itu yang kita lihat ya, dari yang kreasi Prima Nusantara ini, yang Pak Hadiana ini yang mengatur semuanya lah gitu kan ya. Jadi selain itu pun ada satu yang menarik nih Pak. Jadi ini tidak hanya jual ke konsumen, tidak hanya hubungannya dengan pihak luar, tapi pengembangan sumber daya manusia. Ya, waktu kita asesmen ke sini betul-betul disiplin ya. Itu sampai itunya dari betul-betul ada training atau apa Pak gitu Pak? Untuk siapa? Untuk karyawannya itu disiplin. Oh ya, untuk karyawan bahkan kami latih mereka kedisiplinan. Jadi mereka harus masuk pukul sekian, pulang pukul sekian, dan itu bukan cuma formalitas jam kerja, tapi juga hal-hal yang menyangkut kualitas. Contoh, jika ada konsumen satu aja ngeluh, itu besoknya langsung saya panggil. Tidak usah komplain, ngeluh saja. Atau ngechat di medsos, itu kita langsung besoknya kita panggil, kita konfirmasi ke marketingnya, apa yang jadi masalah. Dan jika itu dibutuhkan untuk penyelesaian, besoknya langsung kita selesaikan, tidak nunggu sampai maksimal 3 hari. Jadi kan memang sekalian juga membangun generasi muda ya. Karena tadi karyawannya di Kreasi Prima Nusantara ini banyak yang muda-muda. Ya, mayoritas anak-anak muda. Dan betul-betul udah lama di sini, jadi mungkin betah ya. Jadi beda Pak, kalau kita ngomong sama karyawan yang nggak betah sama betah itu beda gitu kan. Untuk SDM kami juga ajak mereka untuk merasa memiliki usaha ini dengan cara di setiap akhir proyek kami selalu sediakan porsi bagi hasil. Luar biasa. Ya, porsi bagi hasil secara proporsional, karena kita ini mohon maaf untuk teman-teman semuanya, kita tidak akan bisa apa-apa tanpa mereka. Nah, ini tantangan buat pengembang-pengembang yang lain nih. Ya, jadi hal-hal kecil sebetulnya ini akan sangat bermanfaat sebetulnya untuk karyawan kita gitu ya semua ya. Betul, jadi seperti sentuhan-sentuhan perhatian kepada mereka. Jadi mohon izin di sini Office Boy juga ada rumah dinasnya. Wah. Ya, gitu. Karena satu hari aja Office Boy kita mangkir, kita repot satu kantor. Penting banget. Kadang-kadang kita tidak sadari. Jadi kembali kepada konsep pembangunan, kami mencoba berusaha memaksimalkan semua potensi yang ada. Jadi seluruh proses pekerjaan kami coba kita handle sendiri secara swakelola. Jadi bangun sendiri. Terus juga perencanaan sendiri, ya, bangun sendiri, kita awasi. Lalu setelah itu kita kelola sistem masyarakatnya. Kita sekarang sedang menyiapkan aplikasi, aplikasi rukun warga namanya. Oke. Ya, jadi aplikasi rukun warga itu nanti akan mengatur pola cepet ya. Ya, misalkan iuran warga, ada apa dan seterusnya. Infrastrukturnya kami meskipun sediakan. Udah selesai, tapi meskipun Pak ini masih memikirkan, terus temani. Kita masih terus menemani mereka, ya, sampai mungkin beberapa tahun ke depan. Dan itu murni betul-betul tujuan sosial. Jadi kalau dihitung-hitung secara materi, tentu ini tidak perlu kita bahas lah. Itu jadi yang kedua juga sampai ketika kemarin ada beberapa penduduk yang terkena COVID, itu mohon maaf kami kirimkan obat, kami kirimkan multivitamin, kami kirimkan herbal. Ya, jadi hubungannya memang bukan hubungan sebatas jual beli. Betul. Beli rumah terserah kamu, enggak. Jadi bahkan ketika dia mau beli, kami tanya, tujuan Anda beli rumah di sini apa? Gitu. Jadi membuat konsumen itu lebih manusia gitu ya, lebih manusia. Iya, kita bahkan kita edukasi mereka.
bagaimana cara membeli rumah yang aman. Jadi kalau mereka melihat di tempat kita tidak aman, mereka bahkan tidak jadi beli di rumah kita. Tidak masalah. Yang kita maksud adalah bagaimana konsumen itu cerdas, Pak Ali. Iya, betul. Bukan bagaimana konsumen itu beli di rumah kita. Iya. Nggak jadi beli, tidak mengapa. Tapi konsumen itu cerdas, itu kami sudah bahagia. Iya, karena banyak juga yang agak tertipu lah dengan yang lain kan ya. Bukan agak tertipu, bahkan tertipu, ya. sebagian malah menyiapkan konsep begitu. Iya. Jadi itu kami hindari jauh-jauh karena tentu kita tuh hidup inginnya kan ya bahagia. Iya. Ya, bahagia ini suatu nilai yang tidak diukur dengan materi. Ya, tapi ini poin penting loh Pak. Jadi memang penilaian kita itu tadi sampai ke manajemen dan sampai bagaimana pengelolaannya pasca penjualan. Ya. Dan bagaimana lingkungan ini pokoknya dikelola dengan kalau bilang tuh ya kalau dengan hati lah. Ya dengan hati kita betul-betul sebagai pengembang itu ditunjuk amanah gitu ya. Jadi tidak hanya jual beli, dan ini sekali lagi ini tantangan untuk pengembang-pengembang lainnya, bahkan itu rumah subsidi sampai menengah atas untuk juga memikirkan karyawannya. Memanusiakan si konsumennya gitu ya. Tidak ada tipu-tipuan kurang lebih ya. Dan itu pun sebetulnya kita nggak akan kekurangan juga sebetulnya kan. Prakteknya malah terus ekspansi. Ya, alhamdulillah prakteknya tidak seperti yang dikhawatirkan itu. Justru ketika kita sudah memulai suatu kebaikan, itu pasti nilai-nilai itu akan kembali kepada kita. Betul. Sebaliknya ketika kita melakukan suatu keburukan tanpa kita bisa cegah, keburukan itu akan kembali kepada kita. Jadi tinggal milih sebetulnya. Pilih yang mana kita, mau pakai jalan kanan apa jalan kiri. Kalau jalan kanan sampainya tentu di sebelah kanan, jalan kiri tentu sampainya di sebelah kiri. Tidak mungkin jalan kiri sampai di sebelah kanan kan gitu. Ya luar biasa loh. Ini luar biasa loh. Ini jarang kita mendapatkan momen ketemu Pak Diana bisa ngobrol seperti ini gitu ya. Yang unik Pak Ali, yang unik adalah sebenarnya gini. Kita itu menjual sebuah objek yang dibatasi oleh ketentuan pemerintah. Harga jualnya sesuai dengan PMK. Tetapi di dalam prakteknya di lapangan, bentuk dari yang dijual itu kan relatif terserah siapa yang membangun. Betul. Nah, maka disinilah kita sebenarnya ditantang dengan budget yang katakanlah sangat minimal, ya 168 juta. Ya. Itu sudah nilai yang kalau untuk di Jabotabek tanahnya berapa, izin-izinnya, birokrasi dan seterusnya, konstruksi yang harga besi naik terus, bahkan minggu ini semen mau naik lagi. Naiknya minggu ini katanya cukup akan tinggi. Besi juga udah naik tinggi. Ya kan? Nah, itulah di situ. Maka disinilah saya sering bilang bahwa kalau kita bisa memerankan peran kita sebagai developer yang bisa memberi kebahagiaan pada konsumen, kita sebenarnya sedang berjuang, bukan sedang berbisnis. Betul. Maka kita harus semangat. Wah, ini luar biasa nih. Jadi saya selalu bilang ke teman-teman, tidak ada kata matinya. Besi naik, nggak apa-apa. Tetap kita harus nanti berkreasi, mencari cara-cara yang tidak baku. Kita harus mencari terobosan-terobosan, inovasi-inovasi, supaya dengan harga yang tadi sudah ditentukan, lalu objek material terus naik, biaya terus naik, karyawan naik, setiap tahun gaji naik, ya kan? Sedangkan harga jual tidak naik misalkan. Nah, disinilah justru uniknya. Tapi ini udah dibuktikan oleh dan terbukti ternyata kita melewati masa-masa seperti itu. Ya, luar biasa. Sampai napas nih. Luar biasa nih. Jadi momen ini kembali lagi nih salah satu bukti ya yang bisa kita jadikan model juga Pak tentunya. Siap. Kita bisa dengan diskusi juga. Ini Pak Diana itu ini loh humble juga, bisa silakan kalau kita mau diskusi. Silakan kapanpun, bahkan sebenarnya 1 tahun ini persis kita sedang tidak terlalu sibuk di proyek. Saya seringnya malah berkeliling. Ini berkeliling itu bukan hanya keliling. Ya, kami berkeliling bukan ya sambil jalan lah. Pokoknya kanan kiri dapat lah. Gitu. Nah, kita jadi sering mengunjungi teman-teman di daerah, memberi masukan. Tentu yang paling utama semangat dulu, memberi semangat untuk tetap optimis bahwa kehidupan harus terus berlangsung. Pokoknya selama matahari pagi hari terbit, dan besok akan terbit kembali, berarti semangat itu nggak pernah mati. Oke Pak, ada ini nggak Pak? Ada mungkin 1 patah 2 patah kata untuk himbauan buat pengembang gitu, teman-teman semua nih. Baik, mungkin kalau itu singkat saja. Pada intinya, jadikanlah hidup ini
yang hanya sekali, kan sekali Pak Ali. Betul. Tidak ada hidup 2 kali. Ya, hidup yang sekali ini, jadikanlah ini momentum untuk kita menulis kisah hidup kita dengan tinta emas. Itu Pak Ali. Oke, dan amanah ya. Iya, karena hidup itu tidak berulang. Kalau aja hidup itu berulang, kita bisa seenaknya. Nanti yang kedua kita perbaiki. Masalahnya kita ini cuma sekali. Itulah kesempatan diberikan ya. Pak Ali cuma sekali jadi Pak Ali Tranghanda. Saya jadi Hadiana cuma sekali. Tidak ada Hadiana versi kedua. Maka yang sekarang ini kita harus pastikan, jadikanlah ini perjalanan ini ditulis dengan tinta emas buat diri kita saja. Bukan tinta emas kita harus jadi presiden, harus jadi menteri. Dan itu mungkin bisa dicontoh buat bahkan kita jangan melihat posisinya, cangkangnya. Karena bisa pernah ada jadi gubernur tapi akhirnya masuk penjara. Ini bukan tinta emas. Ini tinta hitam namanya. Jadi apapun kita, jadi developer, jadi pengembang yang setiap hari guyonannya kita sering dipanggilnya Pak Bos atau apa gitu. Jadikanlah ini alat perjuangan kita, memberi manfaat bagi masyarakat secara umum. Agamanya apapun, sukunya apapun, latar belakangnya apapun. Selama dia manusia, kita beri manfaat dia. Itu mungkin Pak Ali. Luar biasa loh Pak Adi, thank you waktunya pas lu Pak. Terima kasih juga Pak Ali sudah mampir, teman-teman. Ini luar biasa. Kita mampir terus nanti Pak. Indonesian Property Watch, luar biasa. Project lainnya. Siap. Rekreasi Prima Nusantara. Siap. Terima kasih. Terima kasih.